Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati para juri, yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluhu, teman-teman seperjuangan sekalian. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Teman-teman dan para juri sekalian rahimakumullah taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertausiah yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Tapi sebelum saya melanjutkan tausiah saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apa sih hukumnya kita menuntut ilmu? Apakah wajib atau haram? Sunnah, mubah? Teman-teman, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Nabi SAW sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Sebagaimana dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa sesungguhnya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap kita semua. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya, ilmu yang mana, ilmu yang bagaimana yang wajib kita tuntut? Sedangkan ilmu santet, ilmu pesaguihan, ilmu dukun itu termasuk ilmu. Tapi apakah wajib kita menuntut ilmu itu? Maka dari itu, ketika Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang diwajibkan Allah atas hambanya. Contohnya teman-teman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan surat kepada kita dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat dan ruku'lah bersama-sama orang ruku'. Maka dari itu teman-teman, wajib hukumnya kita mempelajari bagaimana cara salat, bagaimana cara zakat, tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua teman-teman. Teman-teman dan para juri rahimakumullah taala. Dalam menuntut ilmu tentunya banyak keutamaan, banyak fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan. Karena waktu kita terbatas, saya ambil 3 dari sekian banyak keutamaan kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, seorang penuntut ilmu dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada fi sabilillah, di jalan Allah, sama hal seperti jihad di jalan Allah teman-teman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang kedua adalah teman-teman, seorang penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis ini juga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, jalan yang paling singkat, jalan yang paling cepat, jalan yang paling ringkas untuk menuju surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Yang terakhir adalah teman-teman, seorang penuntut ilmu akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluhu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, teman-teman, jadi
kita banyak mendapatkan keutamaan-keutamaan ketika kita menuntut ilmu. Maka kita enggak boleh malas ketika ingin menuntut ilmu. Ijhad wala taksal wala taghafilan fa nadamatul uqba liman yatakatsal. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mungkin sekian yang saya bisa dapat sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan bila ada kebaikan maka ambillah, karena ini datangnya dari Allah Jalla Jalali wal Ikram. Bila ada keburukan maka tolong jauhkanlah, karena ini datangnya dari keburukan diri saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.